Alhamdulillah. Anak-anakku, Ibu minta coba luruskan bangku dan mejanya. Lihat kalau ada sampah, buang ke tempatnya. Ingat anak-anak, lingkungan yang bersih membuat kalian nyaman untuk belajar. Nah, Ibu minta juga disiapkan alat tulisnya ya. Bagaimana, semuanya sudah? Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semuanya hadir ya? Iya. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran kita di minggu yang lalu? Iya, betul sekali, mengenai jalur masuknya Islam di Indonesia. Nah, kan kita sudah mempelajari jalur masuknya Islam di Indonesia. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa teori yang membahas jalur masuknya Islam di Indonesia. Nah, siapa yang masih ingat teori-teori apa saja? Ya, Nadia, silakan. Betul, yakni teori Gujarat. Nah, coba Ibu minta Nadia coba jelaskan bagaimana mengenai teori Gujarat ini. Iya, bagus ya. Jadi, teori Gujarat adalah teori yang berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia melalui pedagang Muslim dari India, dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Nah, selain teori Gujarat, teori apa lagi?
Iya, cara kerja yang inovatif dan kreatif. Dan bagus ya anak-anak. Nah, ada pun pengertian strategi yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa strategi itu adalah rencana dalam suatu kegiatan untuk mencapai sasaran khusus atau sasaran tertentu. Nah, sedangkan dalam konteks dakwah, strategi itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan para mubalik dan membawa Islam, misi Islam di dalamnya. Nah, strategi dakwah Islam di Nusantara ini ada banyak ya. Yang pertama, perdagangan. Perdagangan merupakan media yang paling efektif, yang paling banyak dilakukan. Nah, buktinya itu aktivitas perdagangan ini sudah dimulai dari abad ke-7 di Selat Malaka. Jadi anak-anakku, bangsa Indonesia ini kedatangan pedagang muslim, entah itu dari Arab, dari India, Gujarat, dari Persia, dan kemudian para pedagang muslim ini melakukan aktivitas perdagangan. Selain itu, mereka juga mengajarkan dakwah Islam di Nusantara. Nah, selanjutnya perkawinan. Banyak pernikahan antara pedagang muslim dan wanita asli di Nusantara. Nah, karena pedagang muslim dari luar ini dianggap memiliki nilai strata sosial yang lebih tinggi dibanding dengan penduduk pribumi. Nah, karena interaksi antara pedagang muslim dan penduduk pribumi yang intens, nah tidak jarang ini diteruskan dengan proses perkawinan. Nah, dalam proses perkawinan ini, maka penduduk pribumi itu diharuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, jadi melalui jalur perkawinan ini, Islam dapat tersebar. Nah, selanjutnya politik. Biasanya setelah raja memeluk Islam, maka rakyatnya pun akan mengikuti. Ini dimulai dari perdagangan ya, karena perdagangan itu dari pedagang muslim dari luar itu dianggap memiliki strata sosial yang tinggi, status sosial yang tinggi, maka hal tersebut membawa keuntungan bagi kerajaan. Nah, karena membawa keuntungan bagi kerajaan, maka raja pun memeluk agama Islam. Nah, setelah raja memeluk Islam, maka rakyatnya pun akan mengikuti. Nah, selanjutnya melalui pendidikan. Para ulama mengajarkan Islam. Dalam mengajarkan Islam itu maka didirikan lembaga-lembaga pendidikan. Nah, seperti di Jawa dan Madura itu terkenal istilah lembaga pendidikan yakni pesantren. Sedangkan di Aceh dikenal dengan istilah Dayak dan di Minangkabau dikenal dengan istilah surau. Nah, selain pendidikan apalagi? Yakni kesenian dan budaya. Nah, kesenian dan budaya ini memiliki banyak pengaruh bagi masyarakat. Karena masyarakat menyukai, tertarik dengan menonton pementasan kesenian dan budaya, khususnya seperti gamelan, maka melalui kesenian dan budaya ini, para wali songo itu memasukkan ajaran-ajaran Islam dalam pementasan kesenian dan budaya. Nah, yang terakhir strateginya yakni tasawuf. Para sufi dunia adalah para pengembara. Mereka hidup di tengah masyarakat dengan kesederhanaannya. Karena mereka berbaur dengan masyarakat pribumi, berbaur dengan kesederhanaan mereka, maka membuat penduduk pribumi itu tertarik, mereka itu mau masuk ke
mulai dari Pasai, Aceh Utara. Nah, anak-anakku di sini bisa kalian lihat ya, di sini ada gambar. Ini tentu sudah tidak asing bagi kalian. Ini adalah Masjid Baitur Rahman di Aceh, betul ya? Nah, jadi ini adalah salah satu bukti perkembangan Islam di Pulau Sumatera. Nah, selanjutnya yang kedua, perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan di Papua. Nah, jadi di Kalimantan itu Islam mulai masuk ke Kalimantan Selatan dengan ibu kota Banjarmasin. Jadi pembawa agama Islam ini adalah bangsa Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam ini berkembang pesat dan mencapai